Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang teknologi informasi dan komunikasi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nia Febriani. Saya akan menjelaskan tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu ada era awal, yaitu pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Yang pertama ditemukan mesin Jacquard pada tahun 1801. Penemuan mesin Jacquard ini ditemukan oleh Joseph Marie Jacquard, mengawali era otomatisasi dalam produksi tekstil. Dampaknya meningkatkan efisiensi produksi dan mempercepat proses pembuatan kain, yang pada gilirannya meningkatkan perdagangan dan kontribusi kain. Yang kedua yaitu ada revolusi digital atau pertengahan abad ke-20 hingga abad ke-21. Yang pertama yaitu ada transistor pada tahun 1947. Penemuan transistor ini oleh Bell Labs memungkinkan perangkat elektronik menjadi lebih kecil, lebih efisien, dan lebih handal. Dampaknya yaitu munculnya komputer generasi kedua dan ketiga yang lebih kecil, lebih cepat, lebih terjangkau, mengubah cara kerjanya, komunikasi, dan pemrosesan data. Yang kedua itu ada internet pada tahun 1960-an hingga 1980-an, yaitu pengembangan ARPANET oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat sehingga menjadi cikal bakal internet. Dampaknya yaitu revolusi dalam komunikasi global, akses terhadap informasi, dan pembentukan masyarakat digital. Yang ketiga yaitu ada era digital, itu pada abad ke-21 hingga sekarang. Yang pertama ada yang namanya perangkat bergerak dan jaringan nirkabel, itu pada tahun 2000-an. Munculnya smartphone dan jaringan nirkabel yang memungkinkan akses internet di mana saja dan kapan saja. Dampaknya yaitu transformasi cara kita bekerja, cara kita belajar, cara kita berkomunikasi, cara kita berbelanja, dan bersosialisasi. Yang kedua yaitu kecerdasan buatan atau AI dan Internet of Things yaitu IoT. Kemajuan dalam kecerdasan buatan dan IoT membawa konektivitas yang lebih dalam antara perangkat rumah dan kota. Dampaknya yaitu meningkatkan efisiensi, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan tantangan etika baru terkait privasi dan keamanan. Yang keempat yaitu ada dampak pada masyarakat. Yang pertama itu ada perubahan cara berkomunikasi. Sekarang telah adanya telepon, email, media sosial, dan platform pesan instan telah berevolusi cara kita berinteraksi dan berbagi informasi. Yang selanjutnya itu ada transformasi pekerjaan. Otomatisasi dan digitalisasi telah mengubah landscape pekerjaan, menghilangkan pekerjaan tertentu sambil menciptakan yang baru. Selanjutnya ada akses terhadap informasi, yaitu internet memberikan akses tak terbatas ke pengetahuan dan sumber daya, tetapi juga menimbulkan masalah seperti misinformasi dan overload informasi. Selanjutnya ada informasi teknologi tentang privasi dan keamanan, yaitu pertumbuhan teknologi telah menimbulkan kekhawatiran baru terkait privasi data dan keamanan cyber. Perkenalkan, nama saya Nurrahma Afifah. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Hardware adalah perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan suatu komputer yang berbentuk fisik, bisa dilihat dan bisa disentuh. Hardware dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu adalah hardware internal atau komponen internal dan komponen eksternal. Komponen internal ini diperlukan agar komputer dapat berfungsi dengan baik ketika dioperasikan. Komponen internal ini memproses atau menyimpan instruksi yang disampaikan oleh program atau sistem operasi atau BIOS. Sedangkan komponen eksternal ini yang biasa disebut perangkat periferal, biasanya dipasang ke komputer untuk menambah dan meningkatkan fungsionalitas komputer. Komponen hardware ini merupakan item yang sering dihubungkan secara eksternal ke komputer untuk mengontrol fungsi input dan fungsi output.
Software adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan suatu komputer. Software ini tidak bisa disentuh dan biasanya meliputi dari beberapa instruksi, data, atau program-program yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu. Software ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah software aplikasi dan software sistem. Software aplikasi ini adalah perangkat lunak yang memenuhi spesifik atau untuk melakukan tugas. Software aplikasi ini berjalan dengan OS komputer dan program perangkat lunak sistem pendukung untuk bekerja. Sedangkan software sistem adalah software yang dirancang untuk menjalankan perangkat keras komputer dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi di dalamnya. Berbeda dengan software aplikasi, pengguna tidak dapat berinteraksi langsung dengan software sistem, tetapi software aplikasi pengguna dapat berinteraksi langsung dengan software aplikasi. Adapun contoh-contoh dari hardware adalah mainboard atau motherboard, prosesor atau CPU, hard disk, RAM atau random access memory, optical drive, CD atau DVD, floppy disk, VGA card atau kartu grafis, dan sound card, dan contoh lainnya. Dan adapun contoh-contoh dari software, yang pertama dari software aplikasi yaitu ada Office Suite, software grafik, browser web, dan Microsoft Office. Dan kalau untuk contoh dari software sistem yaitu ada firmware, penerjemah bahasa komputer, dan utilitas sistem. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarezi. Saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu tentang jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung bersama-sama untuk berbagi sumber daya informasi. Mengapa jaringan komputer itu penting? Yang pertama, memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara perangkat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja dan kolaborasi. Dan yang ketiga, menyediakan akses terhadap sumber daya yang terpusat. Yang kedua, konsep dasar jaringan komputer, yang dimana ada local area network atau LAN, yang dimana LAN sendiri itu merupakan jaringan yang terbatas dalam cakupan geografis seperti kantor, sekolah, ataupun gedung. Sedangkan fitur-fiturnya itu berkecepatan tinggi, biaya relatif rendah, privasi dan keamanan yang lebih mudah dikontrol. Sedangkan yang kedua ada wide area network atau WAN, yang dimana definisinya sendiri merupakan jaringan yang mencakup area yang lebih luas, seringkali melintasi kota, negara, ataupun benua. Fiturnya sendiri yaitu yang pertama cakupan lebih luas, yang kedua biasanya menggunakan teknologi telekomunikasi, dan yang ketiga keamanan dan manajemen yang kompleks. Lalu yang ketiga ada internet, yang dimana definisinya sendiri itu merupakan jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer di seluruh dunia. Adapun fitur-fiturnya, yang pertama menyediakan akses terhadap sumber daya global seperti situs, email, dan aplikasi. Yang kedua, terdiri dari jaringan WAN yang saling terhubung. Dan ketiga, terdapat protokol standar seperti TCP/IP untuk pengiriman. Oke, lalu poin selanjutnya yaitu peran dan manfaat jaringan komputer. Yang dimana perannya itu yang pertama membantu dalam berbagai sumber daya seperti printer, file, dan perangkat penyimpanan. Yang kedua, memungkinkan komunikasi antar pengguna melalui email, pesan instan, dan video konferensi. Dan yang ketiga, mendukung aplikasi berbasis web dan cloud computing. Lalu manfaatnya sendiri yaitu meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya dalam berbagai sumber daya, dan yang terakhir kolaborasi yang lebih baik antar individu atau organisasi. Perkenalkan, nama saya Elisandra. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya keamanan informasi dan privasi. Keberadaan teknologi memang membawa banyak manfaat bagi penggunanya, namun di sisi lain kehadirannya juga dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat dihindari.
Kesadaran pentingnya keamanan informasi pribadi ini harus dibangun karena kerahasiaan data harus dijaga. Mengapa keamanan informasi pribadi penting? Karena banyak kebocoran data yang dapat memberikan dampak buruk bagi penggunanya. Padahal sudah seharusnya yang menjadi milik perorangan tidak boleh diakses bebas atau disebarluaskan secara tidak bertanggung jawab. Ada beberapa alasan pentingnya kita dalam menjaga keamanan informasi dan privasi pribadi. Yang pertama yaitu pencegahan pencurian identitas, yang kedua yaitu perlindungan dari penyalahgunaan informasi, yang ketiga yaitu kepatuhan hukum, dan yang terakhir yaitu reputasi perusahaan yang harus terjaga. Selain menjaga keamanan informasi dan privasi pribadi, kita harus pintar mengatur perangkat lunak, terutama password. Kita waspadai. Yang pertama yaitu malware. Malware merupakan program berbahaya yang diinstal ke dalam sistem komputer secara tidak sengaja dan bisa mempengaruhi keamanan data serta performa sistem informasi. Yang kedua yaitu ransomware, merupakan jenis malware yang bisa mencegah atau membatasi pengguna untuk mengakses jaringan komputer. Yang ketiga yaitu serangan Distributed Denial of Service atau DDoS, merupakan jenis serangan siber yang membanjiri trafik jaringan komputer, website, atau aplikasi sehingga tidak dapat merespon permintaan. Yang keempat yaitu serangan Man in the Middle atau MITM, terjadi ketika hacker menyelundup ke dalam transaksi dua pihak untuk mengganggu trafik dan mengakses internet melalui jaringan wifi publik yang tidak aman. Yang kelima yaitu social engineering. Social engineering adalah jenis serangan password dengan melibatkan interaksi antara hacker dan korban. Dan yang keenam atau terakhir yaitu spam and phishing. Spam termasuk pesan dan email yang tidak diinginkan oleh pengguna internet. Sementara phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi sensitif melalui email, website, bahkan SMS. Cara untuk mencegahnya yaitu yang pertama, mengimplementasikan pertahanan berlapis seperti firewall. Dapat membantu memblokir upaya serangan akses ke domain berbahaya yang diketahui. Yang kedua, yaitu menggunakan antivirus. Pengguna antivirus dapat menambahkan lapisan perlindungan lainnya terhadap serangan siber. Dan yang ketiga yaitu program mengadakan perburuan ancaman pada program ini. Tim keamanan menggunakan otomatisasi dan analisis data intelijen canggih untuk melakukan pencarian aktif terhadap aktivitas mencurigakan pada suatu jaringan. Yang keempat yaitu antisipasi segala keamanan ancaman menggunakan cyber threat intelligence. Dan yang terakhir yang kelima yaitu intelijen ancaman strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachel Bernikasari dari Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachel Bernikasari dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi masa depan. Yang pertama, kita ada kecerdasan buatan atau AI, perkembangan AI dan implikasinya dalam berbagai industri, penggunaan AI dalam pengambilan keputusan, layanan, pelanggan, dan pekerjaan rutin. Yang kedua ada Internet of Things atau LOT, yaitu definisi LOT, bagaimana perangkat terhubung telah mengubah cara kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Contoh penerapan LOT dalam rumah pintar, kesehatan, dan transportasi. Yang ketiga ada kendaraan otonom, kemajuan dalam teknologi kendaraan otonom dari potensinya dalam transportasi masa depan, dampaknya terhadap mobilitas dan keselamatan jalan raya. Ada realitas virtual VR dan realitas augmented atau AR. Penggunaan VR dan AR dalam pendidikan, hiburan, dan industri. Bagaimana teknologi ini merubah cara kita belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dampak terhadap kehidupan sehari-hari. Ada yang pertama itu perubahan dalam cara kerja, bagaimana teknologi mempengaruhi pasar kerja dan jenis pekerjaan yang akan muncul di masa depan. Pentingnya keterampilan baru dan adaptasi terhadap perubahan. Yang kedua ada peningkatan kualitas hidup. Bagaimana teknologi meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak
rumah pintar, kesehatan yang terhubung, dan lain-lain. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah dari penjelasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.